Oke, selamat siang ya. Kali ini kita mau mereview mengenai pembahasan ya. Ini adalah produk dari kita, Juragan Lampu ya. Saya sendiri adalah Jungki Wenas. Saya mau mereview, ini adalah tipe H4 ya. Jadi yang kita review atau kita bahas saat ini adalah tipenya adalah H4. Jadi jangan nanti merembet ke tipe H7, H11 karena masing-masing peruntukan bohlam untuk mobil apa, tipenya apa berbeda-beda. Jadi saat ini kita sedang membahas tipe H4 ya. Nah, tipe H4 ini banyak yang kita jual ya, tetapi kita mau membuat suatu pembahasan adalah kali ini mengenai feedback ya. Feedback itu artinya adalah masukan ya. Jadi kita sudah menjual banyak tipe ini, sekarang kita dapat masukan dan saya sendiri mau mereview bagaimana kelanjutannya produk ini. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tipe H4 yang umum yang kita jual saat ini ya. Saya perkenalkan dulu ya buat Anda yang belum paham atau belum tahu, tetapi buat Anda yang sudah tahu Anda bisa skip ke menit selanjutnya supaya menghemat bandwidth Anda ya. Ini adalah tipe H4 JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Ini adalah produk original juragan lampu. Ini adalah H4 double Cooper PCB tipe upgrade. Apa yang di-upgrade? Chipnya dan wattnya. Ini adalah tipe JL55 ya. JL55, J artinya juragan, L artinya lampu, 55 artinya 55 watt ya. Ini 55 watt, ini 40-45, ini adalah 32 watt. Jadi ini sudah versi terbaru produk dari juragan lampu. Hati-hati produk palsu ya, sekali lagi saya ingatkan. JL3 yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas di body LED-nya. Tipe DCP upgrade produk dari juragan lampu terdapat logo emboss juragan lampu di bagian belakang. Ya, tipe JL55 yang original terdapat logo JL di bagian belakang. Ya, seperti itu. Oke ya, kita lanjut tadi kita kirim paket dulu. Jadi saya sudah memperkenalkan ya, ini tipe JL55, ini tipe DCP upgrade, ini tipe JL3 ya. Nah, ini bohlam-bohlam best seller yang kita punya. Nah, tetapi kita di sini mau memberitahu Anda bahwa saat ini video ini dibuat adalah tanggal 5 September ya. Tanggal 5 September ya, jam 2:12 ya. 5 September ya. Jadi setelah kita menjual atau kita istilahnya sudah beberapa bulan kita review, kita feedback ya. Jadi dapat masukan dari customer, oh ini banyak masalah, oh ini begini, oh ini begitu. Nah, yang banyak masukan ke kita atau banyak problem ke kita adalah tipe ini. Jadi kepada calon pembeli atau yang sudah beli atau belum beli ya, tipe JL3 dan DCP upgrade lebih stabil ya. Dalam arti lebih stabil di masalah kerusakan. Ya, di masalah LED mati, di masalah macam-macam. Kenapa? Saya sebelum melaunching ini produk, saya sudah bilang di awal, watt makin besar, LED makin cepat rusak. Ya, watt makin besar, LED makin cepat rusak. Anda boleh percaya omongan saya, Anda nggak percaya juga boleh. Ya, Anda boleh percaya boleh, Anda nggak percaya juga tidak masalah. Ya, watt makin besar, LED akan makin cepat rusak. Ini berlaku di LED otomotif ataupun di LED rumah, ya, di rumah Anda. Ya, makin besar watt, makin cepat rusak. Makanya kenapa lampu-lampu OEM bawaan pabrik wattnya kecil-kecil dan kan Anda merasa tidak terang, ya makanya awet, ya seperti itu. Nah, yang wattnya besar-besar ini nih yang menjadi tidak awet. Kenapa sih watt menjadi besar tidak awet? Karena powernya besar, panas berlebih, ya panas berlebih, ya. Jadi kita akan bahas. Jadi kalau buat Anda mau mencari yang awet satu warna 45 watt adalah tipe ini double Cooper PCB upgrade. Kalau ini adalah versi 3 warna. Nah, kita kesampingkan tipe ini ya. Kita sampingkan tipe ini karena ini ya kita tidak mau bahas karena ini sudah best seller bukan belum ada problem, hampir tidak ada lah problemnya ya. Nah, tetapi yang banyak masukan atau banyak problem adalah tipe ini. Ya, akan kita bahas adalah tipe JL55. Nah, jadi kita bahas mengenai ini ya.
tipe JL55. Kenapa sih JL55 atau dari kalian yang beli ada masalah atau sebagai calon pembeli Anda harus tahu ya. Saya sebagai hobi, saya juga sebagai pedagang, Anda boleh percaya omongan saya, Anda juga tidak percaya juga nggak masalah. Ya, saya orangnya to the point, ngomong apa adanya. Ya, tipe ini ada kelemahannya. Dari awal kita jual juga kita sudah tahu, ya, sudah tahu ada kelemahannya. Tetapi kalau kita tidak mengikuti tren, kita ketinggalan zaman. Kenapa? Karena banyak customer menginginkan kan wattnya yang gede, 55, 60, 70, 80, 90, bahkan 100. Ya mau nggak mau kita juga harus ikut nyemplung. Kalau nggak ikut nyemplung artinya kita ketinggalan. Tetapi kita sudah tahu ada masalah di itu, nah makanya kita harus perbaiki masalah itu. Ya, nah masalahnya di mana? LED ini overheat, kepanasan. Ya, saya berbicara begini bukan berarti LED saya jelek. Banyak LED tipe-tipe yang wattnya di atas 55 di pasaran, bahkan 45 atau 55 di atas pasaran, ya, yang dijual di online shop, dijual di toko-toko lain, yang dijual di toko-toko aksesoris, pasti ada kendala yang sama, yaitu mati karena kepanasan. Tinggal si pedagangnya itu open, curhat apa adanya ke customer seperti saya di YouTube. Ada juga yang tetap keep silent, yang penting gue jualan dapat untung. Seperti itu. Nah, tapi kalau saya ada sisi hobinya, saya juga tidak mau menyesatkan Anda sebagai calon pembeli. Saya juga tidak mau merugikan Anda sebagai calon pembeli. Kadang-kadang ada customer bilang, lu udah terima duit, apa sih, saya sering dimaki-maki oleh customer ya, tidak apalah itu istilahnya. Jadi maksudnya adalah makan uang haram lah, inilah itulah segala macamnya, tidak cengli lah apalah ya. Padahal saya orangnya yang paling cengli. Cenglinya di mana saya orangnya ngomongnya apa adanya, to the point. Nah, tinggal Anda mengelola itu menurut Anda bagus atau tidak. Ya, keputusan memang di tangan Anda karena uang kan punya Anda. Saya hanya menyarankan. Tetapi kalau Anda mau mencari LED yang awet dan Anda bisa tahan lama, ya tadi LED yang tadi 2 itu lebih baik dibandingkan LED ini. LED ini memang lebih terang, tetapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Ya itu dia tidak bisa awet kalau Anda tidak bisa memanage panasnya. Nah, bagaimana Anda memanage panas atau Anda bisa melihat tidak LED ini terlalu panas atau tidak? Nah, Anda bisa lihat ini adalah yang baru. Kalau yang baru atau tidak terkena panas, ininya akan hitam. Asli keluar barang dari workshop saya adalah warna hitam. Ya, hitam pure. Ini baru atau yang pemasangannya benar. Ya, hitam pure. Nah, kalau LED Anda yang Anda pasang ini sudah berubah warna seperti ini menjadi kemas-masan dan ini kemas-masan, ini artinya pendinginannya tidak benar atau overheat. Ya. Nah, ini lebih overheat lagi karena ini emasnya lebih kinclong. Saya tidak tahu di kamera terlihat jelas atau tidak, bisa fokus atau tidak. Ya, nah ini fokus. Ya, Anda bisa lihat ini emasnya yang sebelah kiri ini emasnya banget dan ini emasnya tidak terlalu banget-banget. Ya, jadi ada 2 buah perbedaan. Saya tidak tahu di kamera terlihat dengan jelas atau tidak. Yang penting adalah ini emasnya seperti ini, tidak terlalu emas banget, tetapi ini emas banget. Ya, nah, ya. Ya. Nah, kalau ini adalah original. Maksudnya original adalah yang tidak terkena overheat. Nah, LED ini panas, dia menghasilkan panas. Nah, makanya panasnya harus dibuang. Walaupun kita sudah upgrade kipasnya, tetapi kalau Anda tidak bisa memanage panasnya dengan mengiris ini karetnya, LED ini akan rusak terus. Memang ada garansi, saya akan menukarkan, tetapi kan hanya 1 kali. Ya, jadi selanjutnya bisa tidak ada garansi. Nah, supaya Anda tidak rugi beli ini LED, ya Anda harus bisa memanage atau membuang panasnya, yaitu dengan mengakali dia punya karet. Ya, karena LED ini akan mendem. Kalau Anda memasang mendem seperti ini, artinya tidak ada pendinginan. Ya, nah Anda setidaknya harus memasang ini begini, terlihat. Supaya kenapa? Kipas angin berputar, angin bisa meniup atau bisa keluar dari celah-celah heatsink. Jadi panasnya bisa bersirkulasi seperti itu.
Nah, kedua, bagaimana cara memanage panasnya dia? Kalau mesin mobil Anda macet, jadi kalau mobil Anda macet, jalan macet, Anda matikan. Anda jalan, Anda boleh nyalakan. Wah, kadang-kadang ada orang yang ribet, mesti mati nyala. Ya, saya hanya memberikan saran solusinya bagaimana cara memanage panas. Satu, ya dengan diiris supaya dia lebih terbuka, tetapi saya tidak memaksa Anda supaya mengiris menjadi parah begini. Irislah pelan-pelan. Sehingga kalau Anda iris pelan-pelan, jadi ininya terbuka juga secara baik, jadi tidak bocor air atau bocor udara segala macam ya. Jadi Anda harus mengiris ini pelan-pelan, 1 layer, 2 layer, 3 layer sampai heatsinknya bisa terlihat dengan baik. Itu satu. Kedua, cara pakainya yang benar. Kalau lampu merah atau macet, matikan. Kenapa? Karena LED ini panas, menghasilkan panas. Mobil Anda macet artinya berhenti. Berhenti itu tidak ada pendinginan di ruangan mesin Anda. Pendinginan ada oleh radiator atau oleh extra fan Anda, tetapi panasnya tidak bisa pergi. Panasnya adalah di ruangan mesin situ-situ aja. Beda dengan mobil jalan. Kalau mobil jalan akan tertiup angin, tentu panasnya akan pergi. Ya, seperti itu. Jadi saya hanya bisa memberikan solusi kepada Anda bahwa Anda harus bisa memanage panasnya tipe ini, ya. Karena kenapa? LED ini memang overheat, ya. Karena panas sekali dan dia wattnya besar. Saya bercerita begini atau saya mereview begini memberitahu Anda, ini LED pasti merek apapun di luaran sana, ya, yang wattnya di atas 55 watt pasti akan terjadi seperti ini. Ya, pasti akan terjadi seperti ini. Saya ngomong apa to the point, tinggal pedagangnya atau penjualnya jujur atau tidak. Saya sebagai pedagang yang jujur, saya mau memberitahu Anda, ya. Jadi jangan sampai Anda membeli barang ini merasa saya bohongi. Saya tidak mau, ya. Saya tidak mau karena saya ada sisi hobinya. Saya juga tidak mau menyesatkan Anda. Jadi Anda bisa berpikir dengan jernih, dengan baik. Bahwa LED ini bagus, tetapi memang terlalu panas. Panasnya harus segera dibuang. Kebanyakan orang yang ini permasalahan di karet, ya, permasalahan di karet seperti itu. Jadi ini banyak ditemukan permasalahan adalah di tipe H4. Terutama yang masang tidak konsultasi. Jadi kan saya jual di online, di Tokopedia, di Shopee, melalui reseller saya dan di Lazada. Barang sudah sampai, mereka masang sendiri, jalan sendiri. Kalau yang beli tetapi pemasangannya konsultasi, selalu saya ingatkan di WhatsApp pasti, Pak jangan lupa karet. Ya, Pak jangan lupa karet, atau Pak fotokan bagian belakangnya, sudah terlihat belum heatsinknya. Ya, kalau belum terlihat pasti saya perintahkan, Pak potong supaya terlihat, ya seperti itu. Ya, karena kan kita berjualan online melalui Tokopedia, tiap hari ada masuk order. Nah, ada yang orang langsung order saja tidak melihat video saya. Nah, biasanya tidak konsultasi pemasangan. Ya biasanya akan komplain di kemudian hari, Pak LED-nya mati segala macam seperti itu. Ya, intinya adalah pokoknya LED ini akan baik jika pendinginannya baik. Pendinginan baik satu dari sisi karet. Kedua, cara pakai. Cara pakai adalah kalau macet, kalau bisa dimatikan. Jalan nyalakan. Wah, nanti LED-nya cepat rusak, Pak, ribet ini itu. Ya, mau nggak mau, karena kalau Anda mau wattnya besar, mau terang, ya seperti itu. Ya, kalau begitu LED ini nggak bagus dong. Saya menceritakan apa adanya menurut pengalaman saya, feedback dari customer yang sudah pakai. Ya, Anda mau beli di luaran tipe lain, tipe double heat pipe, DHP, 55 watt, 60 watt, 70 watt, sama bro masalahnya, bahkan lebih parah. Kenapa saya bilang lebih parah? Karena versi yang saya jual, kipasnya sudah kita cepetin. Yang sudah dicepetin aja bisa bermasalah. Bagaimana dengan yang tidak? Bagaimana yang tidak ada garansinya? Bagaimana yang dengan Anda beli LED-nya dari luar negeri? Kalau Anda beli LED dari luar negeri, gimana klaim garansinya? Dan Anda beli di toko yang PO, pre-order. Gimana klaim garansinya? Anda klaim garansinya mau nggak mau di PO. Seperti itu Anda mau? Nggak mungkin. Ya, ciri-ciri dari customer saya ngomong apa adanya to the point. Kalau order biasanya lama. Pak, jadi order nggak lama. Tetapi kalau ada kerusakan langsung cepet. Pak, kapan Pak dikirim yang rusaknya ini itu? Pak, kapan Pak penggantiannya?
Nah, itu wajar, memang manusia seperti itu. Saya pun akan seperti itu. Ya. Nah, jadi maksud saya adalah belilah di toko yang mempunyai reputasi baik, ya. Jangan sampai Anda beli LED tokonya istilahnya Senin Jumat bukanya. Jadi dalam arti nanti kalau ada komplain garansi tokonya tutup. Ya, seperti itu. Jadi jangan hanya mengejar murah. Ya, yang kita sudah upgrade saja bisa bermasalah, bagaimana yang tidak. Ya. Kelemahan dari LED ini memang saya sudah tahu, Bro, dari awal. Adalah ininya kurang tinggi. Ya, kurang tinggi. Saya sudah kontak ke pabrikan untuk lu bikinkan gua yang tinggi. Tetapi saya kendala di yang namanya minimal order quantity. Ya, minimal order quantity. Nah, makanya saya mencari bos di luar sana atau pedagang atau distributor. Yuk kita kerjasama, mau nggak kita pesen LED ini kuantitinya agak besar, yang sesuai dengan spek yang kita mau atau menurut saya bagus, syarat bolam bagus, seperti itu. Ya, sebenarnya kendalanya di mana? Di modal, di uang, di money, Bro. Ya, ini kalau dipesen ini versi yang lebih tinggi, ini sudah perfect, Bro. Ya, bolam ini akan perfect. Kipas angin sudah versi upgrade, ininya tinggi, jadi Anda tidak perlu karet Anda rusak, Anda bobok. Ini langsung tinggi, wah, perfect, Bro. Ya, perfect, Bro. Ya, perfect. Ya, tetapi memang minimal order quantity banyak. Kenapa? Karena kita harus memesan ini molding. Ya, ada moldingnya itu mahal, Bro. Ya. Oke ya, saya rasa reviewnya cukup. Saya berusaha terbuka ya kepada calon customer saya, kepada customer yang sudah beli. Terima kasih atas kepercayaannya. Ya, intinya LED ini bisa overheat. Overheat menyebabkan dia rusak, umurnya pendek. Ya, ditandai dengan ya ini nih, ketahuan gosong, ya emas gosong, gosong. Ya, kalau yang baru atau tidak terkena panas adalah dia hitam full. Nah, makanya untuk Anda yang sudah beli tipe ini, ya rajin-rajin ngecek. Ya, jangan sampai sudah parah baru Anda komplain. Oke, nggak masalah, ada garansi memang, tetapi kan cuma 1 kali ditukarnya. Ya, tidak bisa 2 kali, tidak bisa 3 kali. Jadi, saya juga tidak mau merugikan Anda, jadi ya dijaga dengan baik. Memang terang, Bro. Cut off bagus kita kalibrasi terang, tetapi masalahnya adalah di umur pakainya yang tidak bisa panjang, atau bisa panjang tetapi Anda harus bisa memanage-nya seperti itu. Jadi seperti Anda nanam pohonnya supaya bisa tumbuh ya Anda harus pupukin, Anda harus airin. Tetapi kalau Anda males kasih air, kasih pupuk ya pohonnya nggak bisa tumbuh seperti itu. Nah, ini supaya bisa awet ya Anda harus bisa memanage-nya di mana? Di panasnya, di kipasnya. Perhatikan ya, perhatikan juga. Karena customer saya adalah dari seluruh Indonesia. Dari Kalimantan pun banyak ya. Dari Kalimantan testimoni LED ini banyak banget. Bagus, terang ya untuk mobil-mobil tambang. Tetapi yang jadi masalah adalah mobil-mobil di situ kotor. Ya. Difotokan bagian belakang, waduh, ini debu semua, Bro. Ya. Debu semua. Jadi debu-debu ya namanya juga daerah tambang ya, debu-debu pekat begitu. Nah, perhatikan kalau yang kipasnya kotor begitu sama seperti AC di rumah Anda. Kenapa AC di rumah Anda harus dicuci sebulan sekali atau 2 minggu sekali? Ya, kalau AC-nya udah dicuci, tiupannya kenceng, bener nggak? Dingin dong AC-nya, ya. Rollernya kalau bersih, anginnya kenceng. Tetapi kalau kotor, rollernya itu anginnya nggak ada. Nah, sama dengan LED, ya. Kalau ini kipasnya kotor, peniupan anginnya nggak ada, jadi tidak ada pendinginan. Ya, nah jadi makanya perhatikan juga kipas angin ini jangan sampai kotor. Ya, wajib dibersihkan. Bagaimana cara bersihkannya sebenarnya gampang. Nanti kita akan bikin di tutor selanjutnya deh. Ya, jadi perhatikan kipas karena umurnya LED ini dipegang oleh kipas pendinginan. Ya, oke, saya rasa cukup reviewnya. Saya berusaha apa adanya to the point karena memang tujuan awal dari saya menjual LED ini adalah saya salah satunya hobi. Dari hobi berdagang memang itu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Jadi tidak ada paksaan. Nah, makanya saya ngomong apa adanya to the point. Saya sudah menjual LED ini beberapa bulan, jadi saya mendapat feedback. Nah, makanya ini video feedback saya sebagai Anda calon pembeli supaya tahu gitu ya. Oke, terima kasih.